Ya, untuk waktu selanjutnya saya persilakan pertama-tama kepada Pendeta Yowas Adi Prasetya. Silakan, Pak. Baik, makasih Saudara Ramos. Sudah kelihatankah apa yang saya share? Sudah ya? Tolong Sudah Pak, dikonfirmasi. masuk, Baik, masuk. Ya. terima kasih. Tema yang akan menjadi fokus kita bersama sore ini adalah menuju gereja pasca pandemi. Kata menuju membuat kita sadar bahwa ada sebuah perjalanan, ada sebuah proses yang kita lampaui, ada dinamika ya, yang kita jalani, bukan hanya sekadar bahwa kita diam dan ikut bergerak bersama dengan proses dunia, tapi gereja juga diundang untuk berproses di dalam dan bagi dirinya sendiri. Nah, secara khusus sesi yang pertama ini saya diminta untuk bicara soal aspek eklesiologi. Sementara nanti rekan Yuswan akan bicara soal aspek ibadah atau liturgi. Apa itu aspek eklesiologi bagi mereka yang mungkin tidak berlatar belakang teologi? Eklesiologi adalah satu sub disiplin di dalam ilmu teologi yang berbicara khusus tentang gereja, tentang eklesia, ya, ilmu teologi tentang gereja, katakanlah begitu. Ya. Nah, apa yang dibicarakan dalam eklesiologi sebenarnya bukan hal yang terlalu praktis, walaupun aspek atau dimensi praktikalnya tentu ada. Dan karena itu, kalau kita bicara eklesiologi, jangan pernah berharap mencari jawaban atau mendapatkan jawaban yang serba instan begitu. Bagaimana caranya, ya, tekniknya, tipsnya begitu ya. Tetapi lebih pada how to see the reality, how to see the church, bagaimana melihat, ya, bukan what to do pertama-tama. Itu nanti belakangan, ya. Lebih pada perspektifnya bagaimana sih, ya, daripada preskripsinya, ya, resepnya bagaimana, ya. Lebih pada paradigma, model berpikir daripada tekniknya, tipsnya bagaimana di masa pasca pandemi ini gereja harus bertahan, ada kiat-kiat nggak Pak, begitu. Itu bukan menjadi porsi dari sesi ini. Walaupun apa yang saya sampaikan ini yang tentu harus bersifat teoritis, ya, itu sedapat mungkin saya landaskan pada pengalaman praktis. Toh saya juga bukan hanya seorang dosen, tetapi juga seorang pendeta jemaat begitu. Ya, tetapi juga jangan lalu berkata ini kan cuma teori begitu. Sebab semua praktek yang baik, yang sehat, yang dapat menumbuhkan hidup gereja itu harus berdasar teori. Ya. Jadi tidak ada ungkapan cuman teori begitu, ya. Sebab teori yang baik tentu kemudian akan mengembangkan praktek-praktek kehidupan gerejawi yang juga matang, dewasa dan bertanggung jawab begitu. Ya. Nah, ketika kita bicara soal eklesiologi, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Greg Allison. Dia menulis sebuah buku tentang eklesiologi yang berjudul Strangers and Sojourners, orang asing dan pengembara. Dia berkata eklesiologi itu simpelnya adalah ilmu yang menjawab dua pertanyaan. What is the church? Dan yang kedua, what is a church? Apakah gereja itu? Apa sih naturnya, hakikatnya, beingnya gereja? Dan kalau itu bicara soal the church, maka gereja secara universal, ya, gereja secara umum, ya. Tetapi juga bicara soal bagaimana yang universal itu dihidupi oleh gereja lokal, jemaat GKI Manyar, GKI Peterongan, GKI Pondok Indah dan seterusnya. Dan karena itu ditanyakan juga what is a church. Aspek lokal juga penting. Nah, ketegangan antara yang universal dan lokal inilah yang kira-kira menjadi porsi dari eklesiologi. Tetapi saya ingin menambahkan ada pertanyaan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu what is the church atau what is a church for? Untuk apa sebenarnya
gereja itu ada. Jadi yang dibicarakan bukan hanya naturnya, tapi juga missionnya. Bukan hanya hakikatnya, tapi juga tugasnya. Bukan hanya beingnya, tetapi juga doingnya. Ya. Nah, kalau Anda sempat mendengar kuliah atau ceramahnya Begawan Tata Gereja GKI, Pak Lazarus, beliau selalu akan memakai ini, elips gereja itu selalu ada dua titik api, dua fokus, yaitu being dan doing, hakikat dan misi, begitu. Ya, itu selalu Bapak Ibu saudara, dan itulah eklesiologi. Dan kalau Anda melihat di dalam tata gereja GKI, khususnya di bagian mukadimah, maka being dan doing itu akan muncul di dalamnya. Nah, saya akan tunjukkan misalnya dalam paragraf yang pertama atau poin pertama dalam tata gereja yang sudah diamandemen, bagian mukadimah, ya. Ini yang sudah diamandemen tahun 2018 di GKI Manyar, ya, bukan yang sedang berproses sekarang, ya. Dalam bagian yang pertama dikatakan, dalam persekutuan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, GKI yang merupakan kelanjutan dan wujud kesatuan dari GKI Jabar, Jateng, dan Jatim dalam menggumuli hidup dan karyanya. Anda lihat bahasanya, the nature and the mission, ya, sesuai dengan firman Allah yang dipersaksikan oleh Alkitab PLPB di tengah dunia dalam konteks Indonesia pada masa kini, menyatakan pokok-pokok pemahaman dan pengakuan imannya tentang dirinya sebagai gereja. Gereja yang apa? Yang Anda lihat tadi, definisi dari Greg tadi itu, ya, Greg Allison, yang universal dan yang lokal itu. Gereja yang universal dan yang lokal. Tapi ada tambahan yang ketiga, yaitu yang partikular. Jadi kalau yang universal itu gereja di segala abad dan tempat, dari sejak dulu sampai sekarang dimanapun. Yang lokal itu apa? GKI Manyar atau GKI Batu, begitu. Tapi juga ada aspek partikular, yaitu sinode, GKI, GPIB, begitu. Tapi ketahuilah bahwa yang partikular itu paling nggak penting. Ya, yang penting adalah ketegangan antara yang universal dengan yang lokal itu. Nah, apa yang menarik dalam mukadimah tata gereja kita yang sudah direvisi tahun 2018 di GKI Manyar sebelum pandemi ini adalah pengkalimatan universal, lokal, dan partikular ini. Sebab di tata gereja 2000 tahun berapa itu ya? Saya agak lupa, 2009, yang sebelumnya itu yang ada hanya universal dan partikular. Universal dan GKI tidak diberi tempat pada jemaat lokal sebenarnya. Lalu saya mengkritik habis-habisan dan puji Tuhan dalam tata gereja yang baru kemudian aspek lokal ditonjolkan, bahkan lebih penting dari yang partikular, yaitu GKI. Oke. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu Saudara, dalam tata gereja yang lama itu hanya universal partikular, ya. Bagi para pendeta yang sempat percakapan gerejawi atau ujian peremptoar itu di Sinwil Jateng dulu, itu selalu harus hafal tuh, ada aspek universal, aspek partikular, dan pusatnya adalah misi Allah, titik. Allah yang seperti apa tidak dijelaskan. Nah, dalam mukadimah tata gereja yang baru itu menjadi lebih kompleks dan lebih indah karena bukan universal versus partikular, tapi universal, lokal, dan partikular dengan penekanan pada universal dan lokal. Jadi tata gereja yang baru itu memberi ruang yang besar sekali pada jemaat lokal, bukan pada sinode. Sayangnya tentu kita sudah lama dibentuk oleh tata gereja yang sebelumnya, yang tanpa kita sadari menjadi sinode sentris. Sebabnya apa? Ya karena tata gereja dan mukadimahnya juga universal partikular itu. Ya, jemaat lokal tidak diberi tempat cukup besar begitu. Nah, kita harus relearning lagi bahwa yang terpenting sebenarnya adalah jemaat lokal itu, di mana cinta kasih Allah dihidupi secara konkret, bukan sinode. Begitu. Dan soal misi Allah menjadi lebih kompleks, yaitu dikatakan dalam tata mukadimah yang baru itu persekutuan, ya, lihat, dalam persekutuan kasih Allah dan misi Allah. Jadi ada dua aspek, persekutuan dan misi. Persekutuan ini menyangkut beingnya Allah, siapa Allah, naturnya Allah. Misi Allah menyangkut doingnya Allah.
Dan Allah yang kita kenal adalah Allah misional, Allah persekutuan. Ya. Jadi Anda lihat bahwa cara berpikirnya begini, doing dan being-nya gereja itu meniru doing dan being-nya Allah. Kalau Allah itu persekutuan, kita bersekutu. Kalau Allah itu misional, kita melakukan misi. Begitu. Ya. Nah, itu terekam dengan sangat apik di dalam Konfesi GKI 2014. Yang di dalam pendahuluannya ditampilkan inti dari Konfesi GKI kita. Yaitu bahwa GKI itu ingin berperan serta ke dalam, jadi kita ini cuman ikut-ikutan, ya. Kita ini cuman dompleng ke dalam apa? Persekutuan kasih, ya, natur, dan karya keselamatan, ya, mission dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, semoga Anda bisa melihat cara berpikirnya, ya, bahwa kita ini cuman dompleng, ikut serta. Kita bukan aktor, kita hanya partisipan ke dalam aktor utama. Jadi bayangkan bahwa ada Allah Tritunggal, yaitu Allah persekutuan, Allah misional, yang sudah bekerja, sedang bekerja, dan akan terus bekerja, terlepas ada pandemi atau tidak ada pandemi. Allah kita adalah Allah persekutuan Bapa, Anak, Roh Kudus yang misional. Sang Bapa mengutus anaknya dalam kuasa Roh Kudus. Gereja, kata Konfesi GKI, ikut ke dalam persekutuan Allah, ikut ke dalam misi Allah, semacam itu. Dan kemudian itu dijabarkan dengan lebih detail lagi dalam pasal-pasal selanjutnya yang tidak akan saya bacakan. Tapi itu filosofi utamanya begitu. Jadi singkatnya Bapak Ibu Saudara, eklesiologi GKI ini, saya belum masuk ke pandemi ya. Eklesiologi GKI yang sudah di amandemen mukadimahnya tahun 2018 dan sekarang ada proses selanjutnya amandemen yang sedang berjalan ya. Sayangnya saya agak kuciwa karena dimensi pandemi kok tidak terlalu kelihatan di sana. Tapi itu another story. Nah, eklesiologi GKI ingin mengatakan begini. Allah Trinitas adalah Allah persekutuan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Trinitas adalah Allah misional. Ini menunjuk pada natur dan misi Allah yang mengarahkan cintanya kepada seluruh ciptaan. Gereja dibentuk oleh Allah Trinitas dan diundang untuk berperan serta ke dalam persekutuan dan misi Allah Trinitas bagi seluruh ciptaan. Ini DNA-nya GKI. Ini jati dirinya GKI. Ada atau nggak ada pandemi, mau pra-pandemi, mau pandemi, mau pasca pandemi, inilah kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya kenapa masuk ke aspek yang sangat teoritis ini, untuk mengatakan bahwa kalau kita menuju gereja pandemi, ini nggak akan berubah, Bapak Ibu. Ya. Eklesiologi dasariah fundamental semacam ini tetap kita pegang. Yang intinya adalah gereja kita ini adalah persekutuan misional. Lihat dua kata ini, persekutuan misional. Persekutuan menunjuk pada naturnya, misional menunjuk pada tugasnya. Yang satu being-nya, satu doing-nya. Nah, tetapi kita harus sadar bahwa dua fokus ini nggak terpisah ya, being dan doing, hakikat dan misi. Ya, kita selalu salah kaprah bahwa ini dua hal yang berbeda memang, tetapi kemudian kita pisahkan. Lalu kita bereskan dulu being-nya. Kita bereskan dulu persekutuan di dalam, baru nanti keluar. Itu keliru besar. Sebab kita ini menghayati persekutuan kita justru ketika kita melakukan misi kita. Being itu justru menjadi makin mendalam ketika dihidupi dalam doing kita. Jadi bukan being-nya dipoles api-api sehalus mungkin, seperfect mungkin, setelah itu baru mission. Enggak. Misi itu bukan imbuhan, bukan tambahan, bukan langkah selanjutnya, bukan. Misi itu bahkan langkah pertama. Sebab secara teologis Allah Trinitas dikenal justru bukan dari hakikatnya pertama-tama, tapi dari misinya.
Kalau Anda membaca Alkitab, nggak ada yang bicara tentang kayak apa sih Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di sono, di surga gitu. Tanpa kaitan dengan kita, nggak ada. Alkitab hanya bicara tentang Allah dalam hubungannya dengan ciptaan. Allah dalam misinya bagi dunia. Nah, berdasarkan misi Allah bagi dunia di dalam atau melalui Kristus dalam kuasa Roh Kudus, kita gereja sepanjang abad dan tempat baru bisa mengerti dan memahami Allah semacam apa yang kita imani itu, being Allah itu. Jadi kebalik, justru dari doing Allah kita mengenal being Allah. Maka demikian juga semestinya percakapan kita tentang gereja. Oke? Justru being kita, persekutuan kita ini makin mantap kalau kita melakukan misi kita. Bukan kita bersekutu terus baru nanti misi, atau bersekutu terus lalu kita utus sebagian kecil orang untuk melakukan misi, yaitu komisi Kaspel. Itu eklesiologi yang buruk sekali. Gitu ya. Jadi ini harus TikTok begitu ya, dengan fokus justru pada doing-nya. Persekutuan misional, karena disitulah ya Injil diberitakan dan kabar baik dihidupi bagi seluruh ciptaan. Nah, percakapan mengenai eklesiologi yang kuno itu hanya bicara soal being dan doing, hakikat dan misi. Tetapi melupakan aspek yang ketiga, yaitu apa? Becoming. Bukan hanya adanya gereja, identitas gereja, dan tugas gereja, tapi proses gereja itu berubah menjadi gereja, menuju gereja. Nah, di sini konteks bicara. Becoming itu akan membuat being dan doing itu terus dihidupi dalam percakapan, perjumpaan dengan konteks yang berubah. Dan karena konteks ini berubah, kadangkala slow, kadangkala disruptif seperti pandemi ini ya, maka gereja itu nggak mulus gitu loh, nggak mulus kayak elips yang simetris ini. Karena perjumpaan dengan konteks yang sangat radikal ini, maka muncul banyak bentuk gereja, becoming church-nya beda-beda. Ya. Pletot-pletot, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada yang perfect gitu. Pasti akan pletot-pletot gitu. Kenapa? Karena itu hasil perjumpaan dengan konteks yang berubah. Tapi being dan doing-nya tetap. Becoming-nya yang menghadirkan diri secara berbeda. Maka penting sekali memahami dalam tata gereja itu kesadaran pada yang universal, doing dan being itu, tapi becoming-nya dialami oleh yang lokal. Maka kalau ada 3 bentuk elips ini ya, atau 3 bentuk lingkaran yang pletot-pletot ini ya, Anda bisa mengimajinasikan satu GKI Manyar, satu GKI Bromo, satu lagi GKI Madiun gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau memang itu hasil perjumpaan Anda, jemaat Anda dengan situasi yang berubah di sekitar Anda begitu. Nah, pada titik inilah becoming menjadi sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena hanya gereja lokal ya, GKI Pondok Indah, GKI Ngupasan dan seterusnya itu yang bisa mempertahankan hakikat dan misi yang universal tadi. Bukan GKI secara sinode, tapi jemaat-jemaat lokal. Dan itu berubah, elipsnya itu nggak se-perfect yang kita inginkan. Itu ideal sekali. Dalam realitasnya itu pletot-pletot gitu. Dan harus pletot-pletot ya. Harus tidak beraturan, karena itu cara kita untuk merespon situasi yang memang sangat tidak ideal begitu. Atas dasar itu saya percaya bahwa gereja bukan lagi sebuah kata kerja. Bukan lagi sebuah kata benda, tetapi kata kerja. Kita nggak lagi bicara soal the church, tapi churching, menggereja. Bukan lagi eklesia, tapi eklesiatio. Gereja sebagai sebuah proses. Ya. Di situ tidak lagi
solid yang tidak berubah oleh perubahan dunia, tapi juga bukan liquid yang pokoknya cair sekali tanpa bentuk. Ada bentuknya, tapi elastis, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini jalan ketiga antara solid dan liquid, yaitu elastis. Ya, itu kayak mainan anak kita yang itu loh, slimy itu ya. Ada bentuknya tapi elastis begitu. Jadi itulah becoming the church itu. Maka sementara kesimpulannya adalah panggilan eklesiologis kita, gereja pasca pandemi yang berhadapan dengan situasi pasca pandemi ini harus menjadi yang berpartisipasi ke dalam misi Allah persekutuan yang misional juga. Dua, gereja pasca pandemi harus secara dinamis menjalani proses menjadi. Berhadapan dengan situasi yang terus berubah. Jadi nggak ada jemaat GKI yang kembar, tuh nggak ada. Semua harus punya bentuk yang imperfect tapi dinamis begitu. Oleh karena itu, kita harus lihat situasi pasca pandemi ini apa toh sebenarnya. Saya menyebutnya sebagai situasi liminal. Liminal itu situasi batas. Pra-pandemi itu kita idealkan dulu ya. Yang kita hidupi itu bunderser gitu. Pandemi itu ruwet gak karu-karuan. Kita kebingungan. Pasca pandemi ini semoga kita sudah punya bentuk walaupun pletot-pletot. Ya. Tapi ini situasi yang sama sekali berbeda dengan situasi pandemi. 2 tahun lebih kita menghadapi situasi ruwet itu. Sekarang situasinya sudah nggak seruwet dulu. Tapi juga kita belum tahu kayak apa. Nah inilah yang disebut sebagai situasi liminal, Bapak Ibu Saudara. Apa itu situasi liminal? Situasi liminal itu situasi yang gini. Yang lama itu sudah berlalu. Tapi yang baru belum datang. Itu situasi liminal. Kalau Paulus berkata dalam 2 Korintus 5, sesungguh kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Kalau liminal lain, yang lama telah berlalu, yang baru belum datang. Yang akrab, familiar dengan kita, zaman pra-pandemi itu udah hilang lah. Anda nggak usah berharap akan kembali kayak dulu, udah nggak mungkin lah. Tapi yang baru kayak apa juga belum tahu kita. Masih asing muncul di hadapan kita. Nah inilah situasi liminal. Yang saya sebut aftermath. Dentumannya sudah selesai tapi buntutnya masih. Pagebluknya sudah mulai mereda tapi buntutnya masih kipat-kipit. Sampai kapan ini terjadi? Nobody knows. Kalau kita belajar dari Black Death pada abadnya yang ke-14, ya, itu pandemi terbesar. Saya nggak tahu apakah lebih besar dari COVID masih atau COVID-19 akan lebih besar. Tapi Eropa pada saat itu mati. Terjadi 7 tahun Black Death itu. Tapi buntutnya itu berlangsung selama 4 abad. Kipat-kipit dan menghancurkan sana, menghancurkan sini. Itulah situasi liminal. Yang lama hilang, yang baru belum hadir. Dan itulah setepatnya yang kita hadapi sekarang. The space between no longer and not yet. Dan panggilannya adalah kita harus hormati ruang dan waktu itu. Karena itulah ruang dan waktu di mana Tuhan mau ngomong sesuatu kepada kita. Allah mau membentuk kita. Allah membiarkan dan mengizinkan, bahkan mungkin memutuskan yang lama itu sudahlah selesai. Tapi yang baru ini sedang muncul. Belum muncul. Ya. Pesan ini yang ditulis tahun 2019, diterbitkan 2019 sebelum pandemi oleh Susan Beaumont. How to lead when you don't know where you are going. Leading in a liminal season. Liminal itu situasi batas. Dan dia mengambil ilustrasi orang Israel. Orang Israel di padang gurun itu kerjaannya cuma menggerutu. Padang gurun itu adalah
ruang liminal. Sebab Mesir penjajahan sudah lewat, tanah terjanji belum dialami. Jadi di tengah-tengah terus. Nah, orang Israel, kata Bemon, itu berada di padang gurun tidak lama sebelum mereka mulai menggerutu tentang betapa menyenangkannya kembali ke Mesir. Dijajah tapi makan daging. Di mana hal-hal yang paling tidak dapat diprediksi dan perut kenyang, ya. Mereka kembali bergantian antara memohon Musa untuk kembali ke masa silam, menuntut untuk mengetahui, ayo dong cepetan tanah terjanji itu mana, gitu. Nah, menurut hemat saya, kisah Israel ini memberi kita indikasi kita yang berada pada masa liminal ini juga bisa terjatuh dalam 3 dosa. Maka para pendeta, penatua harap sadar jangan-jangan kita berdosa secara leadership untuk 3 hal ini. 1, hasrat berlebihan untuk kembali ke Mesir pra pandemi. Romantisme masa silam. Enak ya dulu kita bisa gini. Udahlah, nggak usah. Itu romantisme, nggak akan kembali. Kedua, hasrat berlebihan untuk memastikan tanah perjanjian masa depan secepat mungkin. Ayo cepet-cepet yuk kita bentuk yang baru. Nanti dulu, itu bisa menjadi instantisme masa depan. Israel butuh 40 tahun. Kita butuh berapa? Nggak ada yang tahu. Jalani saja. Berhenti di padang gurun pesimisme masa kini. Ya. Nah, jadi padang gurun ini itulah situasi liminal, situasi pasca pandemi kita. Situasi di mana satu-satunya kemungkinan buat kita adalah tidak lagi punya rumah, punya oikos, punya bait Allah. Oke, tapi mengembara, berjalan. Ya. Buku lain yang saya ingin sharekan pada Anda yaitu Faithful Presence dari David Fitch. Dia menggambarkan bahwa ada 3 model kehadiran gereja di tengah situasi yang serba membingungkan. Yang pertama, dan ini cocok dengan konsep gereja sebagai persekutuan misional, yaitu kita ini adalah close circle, tertutup. Pandemi ini menjadi relevan untuk menjadi gereja yang terbuka, menjadi tuan rumah bagi orang-orang asing, para pengembara yang kebetulan berjumpa dengan Anda sebagai GKI Manyar, sebagai GKI Tumapel, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, ini aspek rumah. Tak ada aspek pengembara padang gurun. Kita juga keluar. Dan yang saya maksudkan ini bukan hanya jemaat, tapi anggota-anggota jemaat. Karena itu gambarnya seperti halsir. Kita bukan hanya menjadi tuan rumah, tapi juga menjadi tamu. Dan itulah sebenarnya panggilan kita di masa pasca pandemi ini. Ya. Jadi bukan hanya mempertahankan oikos, ya, GKI Jalan Manyar, yang gedungnya megah itu, tapi bagaimana Nah, buku terakhir yang buku terakhir yang saya mau sharingkan adalah di Externally Focused Assessment Eric Hansen dan Urso. Ditulis tahun 2010 tapi di revisi pandemi. Dan dia juga mengutip satu buku sangat menarik Bapak Ibu saudara dari David Smith memakai konsep linear juga. Bagaimana sebenarnya menjadi gereja si persekutuan yang misional di masa pasca pandemi ini? Saudara, pandemi bukan pertama kali terjadi di dalam sejarah dunia dan sejarah gereja. Sama seperti pandemi selanjutnya, selalu terjadi disrupsi di dalam peribadahan ketika pandemi itu terjadi. Yang terakhir sebelum pandemi sekarang adalah pandemi 1918, Spanish flu, yang rada mirip dengan apa yang kita alami sekarang. Karena di saat itu orang harus menjaga jarak, tidak berkerumun, dan memakai masker. Ada sebuah catatan sejarah di mana gereja-gereja di Amerika Utara ketika itu menghentikan kegiatan peribadahan
dan umat dianjurkan untuk mengadakan kebaktian minggu sendiri di rumah masing-masing dengan format yang sangat simpel, yang sebisa mereka, dan mereka diminta untuk membaca khotbah-khotbah yang diedarkan lewat surat kabar, ya, karena waktu itu belum ada teknologi canggih, ya. Surat kabar itu dipakai sebagai media untuk penyampaian firman Tuhan di dalam kebaktian minggu di rumah-rumah itu. Nah, setelah pandemi itu berakhir, di ujung pandemi itu, lalu ada catatan sejarah, ini konteks Amerika, saudara. Adanya kerinduan untuk kembali beribadah yang sangat luar biasa ketika fresh appreciation for public worship that made them appreciate their churches all the more. Ya, jadi umat menemukan apresiasi baru untuk beribadah bersama yang membuat mereka jadi lebih menghargai ibadah daripada sebelum pandemi. Nah, mungkin hal serupa juga terjadi di pandemi-pandemi sebelumnya. Ya, jadi setelah disrupsi terjadi, kemudian ibadah dibuka kembali, orang menjadi kangen, ya, kangen, kemudian menjadi suka beribadah setelah pandemi itu lebih daripada sebelumnya. Nah, namun demikian, saudara, pandemi 2019 ini memiliki sebuah fenomena yang unik, ya, di mana kita sejak 2019 terdorong untuk melakukan kebaktian-kebaktian daring, ya, online worship. Nah, alternatif yang sebetulnya memuaskan atau cukup memuaskan, memenuhi kebutuhan spiritual umat kita, gitu. Ya, kalau kita lihat sekarang di ujung pandemi atau di pasca pandemi nanti, kita berhadapan dengan dua jenis ibadah nih. Ada kebaktian daring, ada kebaktian bersemuka, itu istilah parasit yang saya pinjam, ya. In person itu bersemuka katanya. Kebaktian bersemuka. Iya, jadi dua ibadah ini menjadi sesuatu yang sekarang menjadi sangat umum, ya, saudara, di dalam kebaktian-kebaktian kita. Nah, adanya kebaktian daring itu bukan sesuatu yang negatif. Kebaktian ini justru yang high-tech ini berhasil membuat kehidupan ibadah umat itu tidak terlalu terganggu sepanjang pandemi ini. Dan bahkan solusi temporer ini menjadi semacam kebutuhan, ya. Ya, kalau kita lihat apakah ini solusi temporer ataukah ini kebutuhan permanen, rasanya sekarang ada gejala bahwa ini akan menjadi kebutuhan yang akan terus diharapkan oleh umat setelah pandemi berakhir. Hasil survei yang diadakan oleh PPDI GKI Sinwil Jabar menunjukkan hal ini. Ya, 60% menyatakan kebaktian bersemuka atau daring itu sama efektifnya bagi pertumbuhan spiritual. 76% mengatakan lewat kebaktian daring, saya diingatkan bahwa ibadah dapat berlangsung di mana saja, tergantung hati yang menyembahnya. Lalu 60% menyatakan tidak ada masalah beribadah secara daring, sebab motivasi utama adalah berjumpa Tuhan lewat firman-Nya. Kita melihat di sini fenomena kebaktian daring ini kemudian ya cukup menjawab kebutuhan umat pada saat pandemi. Tentu kebaktian daring memiliki keterbatasan, saudara, tapi juga memiliki kelebihan, ya, bahwa dia dapat memperluas jangkauan pelayanan gereja, yang karena melaluinya kita dapat berjumpa dengan umat, bahkan orang-orang di luar umat kita, melampaui tembok-tembok gereja. Ya, jadi ada sesuatu yang baru, tetapi ya sangat menolong bagi banyak orang, gitu. Walaupun ada kekhawatiran yang kita dengar di jemaat-jemaat kita, nanti kalau kebaktian daring ini diteruskan, orang nanti jangan-jangan tidak lagi mau beribadah di gereja, di gedung gereja. Nah, apakah kita kemudian harus menghentikan kebaktian daring secara bertahap, atau kita tetap melanjutkannya? Ya, untuk mendiskusikan ini nanti di dalam diskusi mungkin kita perlu melihat terlebih dahulu rancang bangun kebaktian bersemuka dan rancang bangun kebaktian daring, ya, supaya menjadi lebih jelas. Kita lihat dulu dari kebaktian bersemuka ini yang sudah lama kita lakukan.
Bagi banyak orang, ya, perayaan liturgi terasa lebih utuh ketika mereka hadir bersama di dalam sebuah ruang gereja. Hal ini tidak terlepas dari corak atau rancang bangun liturgi ekumenis yang menggunakan berbagai ritual untuk menyentuh dimensi spiritual umat melalui pengalaman indrawi atau bodily experience, ya, dan pengalaman kebersamaan di dalam ibadah. Ya, jadi itu yang menjadi daya tarik kebaktian bersemuka ini. Sebagai penjelasan yang lebih lanjut, yang pertama kita bisa mengatakan kebaktian bersemuka itu menghadirkan pengalaman spiritual yang multi indera. Ya, jadi ritual-ritual di dalam liturgi itu dirancang untuk melibatkan sebanyak mungkin seluruh indera kita dalam upaya menemukan makna, mengalami perjumpaan spiritual. Jadi itu adalah ibadah yang sangat-sangat bodily experience gitu. Nah, ritual-ritual itu misalnya menstimulasi telinga kita untuk mendengarkan firman dan nyanyian, menstimulasi mata kita untuk melihat simbol-simbol, warna, arsitektur tempat ibadah, menstimulasi mulut kita untuk menyanyi bersama, ya, mengecap roti dan anggur, menstimulasi tangan dan kaki kita untuk melakukan gestur tertentu, gerakan tertentu di dalam liturgi. Juga sentuhan, ya, sentuhan itu dipakai ya ketika umat saling berjabat tangan atau pendeta menumpangkan tangan. Nah, indera penciuman juga kadang-kadang distimulasi tanpa kita sadar. Ya, misalnya kita ketika mengadakan perjamuan di gedung gereja, kita mencium bau air anggur, ya, roti perjamuan. Bahkan ketika kita memasuki ruang kebaktian ada kita mencium aroma tertentu gitu yang unik. Nah, ini saudara dipakai di dalam ibadah ya sebagai stimulasi multi indera untuk umat mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya secara utuh dengan pikiran, hati, tubuh, dan jiwanya. Nah, ada sebuah buku menarik nih, With All Thy Minds, karangan Robert Glick yang saudara Bapak Ibu bisa membaca, yang menyatakan sisi positif dari kebaktian multi indera ini. Ya, dijelaskan di dalamnya antara lain misalnya bagaimana stimulasi multi indera itu mempengaruhi otak kanan dan otak kiri secara bersamaan sehingga menghasilkan pengalaman beribadah yang lebih utuh katanya. Dan dia kemudian menyimpulkan multi-sensory worship is worship that honors the way God made us. Jadi ibadah multi indera itu adalah ibadah yang menghargai bagaimana Tuhan menciptakan kita ya, sebagai makhluk multi indera memang. Saudara, yang membuat kebaktian bersemuka ini menjadi diminati kembali oleh orang setelah pandemi adalah karena dia menghadirkan pengalaman komunal yang real. Ritual-ritual multi indera tadi di dalam ibadah bersemuka dilakukan secara bersama-sama oleh umat, serempak begitu. Mereka melakukan aksi bersama ya, nyanyi bersama, melakukan gestur tubuh bersama-sama, duduk, berdiri, bersalaman, berjalan, makan roti dan minum anggur bersama, mengaku iman bersama, dan lain-lain. Nah, partisipasi umat di dalam aksi bersama ini di sepanjang ibadah membentuk sebuah, kita katakan, koreografi massal. Nah, umat juga mengadakan refleksi bersama di dalam ibadah bersemuka ini. Dan semua hal itu, aksi dan refleksi bersama itu menciptakan apa yang disebut dengan kenangan komunal, saudara. Communal memory. Menciptakan identitas bersama, ya, shared identity, yang merupakan unsur penting di dalam pembentukan spiritualitas lewat peribadahan. Ya, kita bisa melihat contoh misalnya pengalaman menyanyi bersama, ya, community singing di tengah-tengah jemaat itu berbeda dengan kalau kita menyanyi sendiri ketika beribadah di rumah gitu. Ketika menyanyi bersama terjadi sebuah pengalaman yang kompleks. Tanpa sadar setiap orang menyanyi seraya dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Ya, bukan hanya suara, nada atau temponya yang mempengaruhi dan dipengaruhi, tapi juga emosi dan perasaan orang-orang yang menyanyi di sekitar kita. Sehingga pengalaman menyanyi bersama, community singing itu menjadi pengalaman yang berbeda dengan kalau kita menyanyi seorang diri di rumah. Nah, selanjutnya, saudara, kebaktian bersemuka ini mendorong umat untuk aktif partisipatif beribadah, tetapi sebelum beribadah dan sesudah beribadah. Sebetulnya sebelum ibadah dimulai, setiap orang itu perlu berjuang untuk bisa
bersekutu ya, caranya mereka bangun pagi-pagi, berkendara ke gereja, cari tempat parkir, semua itu adalah bagian dari sikap aktif partisipatif yang dibutuhkan untuk menciptakan persekutuan itu. Ya, orang melaluinya menyatakan betapa pentingnya Tuhan dan persekutuan, sehingga mereka memprioritaskan ibadah minggu dengan menyisihkan waktu khusus, ya, sacred time, dan datang ke sebuah tempat khusus, sacred place. Nah, ini membentuk juga spiritualitas umat ya lewat peribadahan. Nah, itu yang terjadi dengan kebaktian bersemuka, ya, kenapa itu bertahan dari dulu sampai sekarang gitu. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan hadirnya sebuah cara baru yang kita sebut dengan kebaktian daring atau online worship ini. Ini fenomena yang baru, walaupun tidak terlalu baru sebetulnya bagi gereja-gereja seperti yang bukan masuk di dalam corak ekumenis, saudara. Jadi sudah ada sejak lama sebetulnya kebaktian online ini. Kita melihat kebaktian-kebaktian di televisi ya sejak zaman dulu tuh sudah ada sebetulnya. Nah, tapi sekarang baru menjadi dirasakan sebagai sebuah kebutuhan di dalam gereja kita. Nah, kebaktian daring ini jangan dilihat sebagai sebuah kebaktian yang second class begitu. Karena dia juga menawarkan pengalaman yang berbeda, saudara, pengalaman beribadah yang berbeda. Tetapi kebaktian ini lebih nyaman, lebih aman, dan bisa juga menjadi lebih hangat dan lebih personal. Ya, asalkan dia dikelola dengan baik. Nah, untuk ini, saudara, untuk menciptakan kebaktian daring yang baik ini, tidak cukup kita hanya menyiarkan kebaktian bersemuka itu ke rumah-rumah apa adanya. Ya, mungkin masih ada gereja yang menempatkan sebuah kamera di gedung gereja, lalu menyiarkan saja kebaktian itu secara live streaming. Nah, kebaktian daring yang seperti itu mungkin tidak akan terlalu berkesan bagi umat. Ya, tetapi tantangan kalau dari melakukan kebaktian daring adalah bagaimana mengubah ini, saudara, transmisi menjadi komunikasi. Ya, kalau kita hanya live streamingkan apa yang ada di gereja, itu tidak terlalu banyak bermanfaat mungkin. Bermakna juga bagi umat yang ada di rumah. Nah, ini bergantung ya, komunikasi ini bergantung dari apa saja yang ditangkap dan ditayangkan oleh lensa kamera dan apa yang dilakukan oleh para pelayan liturgi ya di dalam kebaktian yang disiarkan ini. Nah, kalau kita bicara soal kebaktian daring, maka pengambilan gambar dari lensa kamera menjadi sangat menentukan pengalaman beribadah orang yang mengikuti. Jadi pengalaman ibadah yang didapatkan orang lewat kebaktian daring dan bersemuka ini berbeda. Ya, sama-sama mengalami sesuatu, tapi berbeda bentuk gitu. Kalau tadi di kebaktian bersemuka itu distimulasi oleh ritual-ritual tertentu, gerakan dan seterusnya, yang di rumah itu distimulasi dengan audio dan video gitu. Sehingga di sini pengambilan gambar menjadi penting, saudara. Ya, ada banyaklah teori, misalnya pengambilan gambar dari jarak dekat, ya, secara close up. Ketika pendeta berkhotbah, melayankan perjamuan kudus, itu bisa menciptakan kesan yang sangat intim karena ekspresi orang menjadi terlihat lebih jelas. Ya, kesan keintiman itu dibangun lewat lensa kamera yang close up ini. Yang kadang-kadang lebih intim daripada kalau kita hadir di kebaktian di gedung gereja dan duduk di tempat paling belakang, di bangku paling belakang gitu ya. Bisa jadi orang merasakan pengalaman keintiman ketika mendengarkan firman itu justru ketika mereka beribadah di rumah. Juga tayangan ini, saudara, tayangan di rumah ini memerlukan keahlian tertentu, saudara. Kalau close up terus-menerus, maka menjadi terlalu intim, sehingga kadang-kadang diperlukan tayangan yang zoom out, ya, kamera yang zoom out untuk membuat umat di rumah ikut merasakan suasana yang terjadi di ruang kebaktian dan merasakan kebersamaan, walaupun virtual. Ya, tapi kalau ditayangkan dengan baik, orang tetap bisa merasakan kebersamaan virtual itu. Orang merasa terhisap di dalamnya. Di waktu lain mungkin kamera perlu menayangkan objek-objek visual tertentu di ruang kebaktian, salib, lilin, bunga mimbar, sehingga mereka bisa berefleksi, saudara. Jadi mereka juga di rumah bisa melakukan refleksi asal kameranya itu menolong mereka gitu. Ketika orang berefleksi di gedung gereja,
tayangan di rumah itu mengambil gambar atau objek visual tertentu yang menolong umat di rumah untuk juga dapat berefleksi bersama. Ya, jadi berbagai teknik pengambilan gambar ini ya perlu ditayangkan bergantian pada waktu yang tepat, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kebaktian daring ini memerlukan penanganan yang khusus, ya, pengelolaan yang khusus, tidak bisa hanya disiarkan begitu saja, begitu. Begitu juga kita melihat bahwa di dalam kebaktian daring, para pelayan liturgi perlu menyesuaikan diri ya dalam gaya komunikasinya supaya bisa mengikuti ibadah dari rumah, bisa melibatkan umat yang beribadah dari rumah. Kita seringkali masih menghadapi kendala bahwa para pelayan liturgi itu masih menjalankan tugasnya seolah-olah kebaktian itu cuma ada di gereja, padahal ada kamera gitu yang ada di depan mereka. Ya, ada pendeta atau mungkin liturgos yang sampai sekarang belum kamera friendly ya, belum bisa tidak melihat lensa misalnya, atau cara kita menyapa umat yang tidak melibatkan umat di rumah dan seterusnya. Ya, kebaktian daring juga seharusnya bisa dikembangkan, saudara, menjadi kebaktian yang dialogis dengan melengkapi kebaktian daring itu dengan sarana atau media yang interaktif, misalnya sarana chatting ya, sudah jadi orang bisa chatting sesudah ibadah misalnya untuk membahas apa yang terjadi di dalam ibadah itu, atau bisa juga misalnya orang menggunakan WhatsApp untuk bertanya kepada pengkhotbah kalau itu kebaktian pengajaran ya, sesudah khotbah ada pertanyaan, umat bisa bertanya dari rumah, atau umat juga bisa misalnya menggunakan WhatsApp untuk memohon didoakan misalnya ya, itu akan didoakan di doa syafaat, tapi daftar doanya dikumpulkan dulu sebelumnya lewat WhatsApp ya. Jadi ada banyak cara untuk membuat kebaktian online ini menjadi sama menarik, sama interaktifnya dengan kebaktian yang diadakan di gedung gereja. Walaupun kita tetap harus menyatakan ada beberapa keterbatasan ya di dalam kebaktian daring ini, kalau ini dipertahankan sesudah pandemi, yaitu yang pertama adalah format high-tech worship-nya ini. Ya, high-tech worship itu sangat menggantungkan diri pada teknologi, sehingga kelancaran ibadah itu sangat bergantung pada kelancaran jaringan internet, ya, peralatan yang dipakai oleh transmitternya, ya, yang ada di gereja, dan juga receiver yang dipakai oleh umat yang ada di rumah. Kecepatan koneksi internet juga menjadi sesuatu yang penting ketika orang beribadah. Ini unik ya, saudara. Jadi di zaman dulu tuh nggak pernah kebayang bahwa orang bisa beribadah itu kalau dia punya HP gitu, kalau dia punya gadget. Dulu orang beribadah kan yang nggak pakai apa-apa ya, datang aja ke gereja. Tapi sekarang kebaktian daring itu mengasumsikan bahwa orang harus memiliki sesuatu teknologi tertentu untuk dia bisa beribadah, yaitu kekurangan dari kebaktian daring. Yang kedua, tentu dia tidak dapat sepenuhnya menggantikan persekutuan yang nyata. Dan yang ketiga, keterbatasannya adalah soal attention span ya, atau rentang perhatian. Penelitian menunjukkan bahwa rentang perhatian ketika orang mengikuti kebaktian daring itu sangat singkat ya, sekitar 25 sampai 30 menit sebetulnya. Jadi ada teori yang mengatakan kebaktian daring itu direkomendasikan berlangsung maksimal 40 menit lah. Karena kalau sudah lebih dari 40 menit, dibutuhkan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk bisa terus mengikuti kebaktian itu dengan penuh konsentrasi. Kebaktian tatap muka, karena orang distimulasi lewat ritual-ritual, attention span menjadi lebih panjang gitu. Nah, kita melihat di sini sebuah grafik, saudara, di mana berbagai ritual di dalam kebaktian itu ada yang lebih efektif ketika ditayangkan secara daring, ada yang lebih efektif ketika dia dilakukan secara bersemuka. Jadi kita melihat ini ya dua-duanya ini memiliki kelebihan sendiri-sendiri dan juga memiliki keterbatasannya sendiri-sendiri. Nah, kalau begitu gimana sesudah pasca pandemi? Ada beberapa strategi yang mungkin akan dilakukan oleh berbagai jemaat ya, berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Mungkin ada ada jemaat yang akan mengatakan ya sudah, kita kalau sudah pandemi kita kembalilah kepada kebaktian bersemuka ya. Kebaktian daringnya secara bertahap dihilangkan ya.
Mungkin karena mempertimbangkan kita nggak punya SDM, ya susah, dan kemudian mungkin kalau kita biarkan kebaktian daring ini terus ada, jangan-jangan nanti anggota jemaat kebiasaan dimanjakan oleh kebaktian online dan tidak apalagi mau pergi ke gereja. Tapi persoalannya, saudara, yang kita harus pikirkan, kalau memang kebaktian daring itu dihentikan, apakah umat itu jadi kembali ke gereja kita? Atau mungkin akan mencari kebaktian daring lain ya, yang tersedia di dunia maya, yang di YouTube ya, yang sangat banyak itu gitu. Nanti kita diskusikan ya. Yang kedua, mungkin kita memiliki strategi ya, kita menyiarkanlah kebaktian bersemuka. Ya, jadi dengan strategi ini berarti fokus pelayanan kebaktian kita seperti sebelum pandemi. Ya, kita selenggarakanlah kebaktian bersemuka itu dengan baik. Cuma sebagai tambahan, sebagai extension, maka kebaktian bersemuka itu kita siarkan ke rumah-rumah sebagai pelengkap saja. Artinya kebaktian daring ini tidak menjadi perhatian kita, ya hanya disiarkan begitu saja. Nah, tadi kita sudah melihat dengan cara ini konsekuensinya adalah kebaktian daring yang kita siarkan itu tidak maksimal begitu, karena kita tidak benar-benar serius menggarapnya. Strategi yang ketiga yang mungkin kita lakukan adalah kita mengadakan apa yang disebut dengan kebaktian hybrid. Kebaktian hybrid, saudara, bukan hanya kebaktian yang ada di gereja, tapi ada juga di rumah. Bukan hanya itu. Kebaktian hybrid memiliki definisi yang lebih kompleks dari itu. Kebaktian hybrid adalah kebaktian yang melayani komunitas virtual dan komunitas bersemuka in person sekaligus dengan melibatkan kedua komunitas itu sehingga keduanya itu aktif partisipatif selama beribadah. Ya, dengan kata lain, kalau kita mengadakan kebaktian hybrid di pasca pandemi, maka kita harus menemukan jembatan bagaimana menghubungkan kedua komunitas itu, yang virtual dengan yang real. Supaya mereka sama-sama terlayani, mereka sama-sama menikmati pengalaman beribadah sekalipun dengan cara yang berbeda, begitu. Nah, itu tantangannya, saudara. Atau kemudian strategi yang keempat mungkin adalah kebaktian hybrid yang diselingi dengan apa yang disebut dengan sahabat digital. Ya, dengan strategi ini maka gereja melayangkan kebaktian daring dan kebaktian bersemuka secara baik ya, dari minggu ke minggu, hybrid gitu. Tapi pada minggu-minggu tertentu atau event tertentu kebaktian daringnya ditiadakan. Ya, supaya pada kesempatan itu umat yang sudah sering kebaktian di rumah itu bisa kembali ke gereja, misalnya pada saat perjamuan kudus. Kita mengadakan sahabat digital ya, pada minggu itu tidak ada kebaktian daring. Semuanya berkumpul di gereja, berhimpun, merasakan persekutuan yang real. Tapi sesudah itu boleh kembali kebaktian hybrid dilakukan. Jadi ini semua pilihan-pilihan, saudara. Waktu saya masih berapa ya? Masih banyak nggak? 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi ya, oke. Ini soal format ya, saudara ya, soal format ya, sahabat digital. Saya ingin masuk sedikit lebih jauh, tapi kalau waktunya memungkinkan ya, saya coba dalam 5 menit, tetapi mudah-mudahan bisa ya. Yang kita harus sadari juga, perubahan yang terjadi di pasca pandemi itu bukan hanya bentuk kebaktian itu adalah jadi online atau offline tapi juga yang berubah sebetulnya adalah budaya orang, saudara. Karena pandemi ini membuat orang lebih masuk dengan cepat ke dalam yang disebut dengan budaya digital. Ya, oma-oma yang tadinya nggak bisa nge-zoom sekarang udah bisa nge-zoom. Mereka yang tadinya jarang nonton YouTube jadi terbiasa menonton YouTube. Jadi orang itu dengan pandemi ini betul-betul masuk lebih cepat ke dalam dunia digital. Dan itu menciptakan budaya digital, saudara. Ya, jadi ketika orang memakai teknologi baru, HP dan segala macam, semakin lama orang semakin dibentuk gaya hidupnya oleh gadgetnya itu. Ya, teknologi itu menjadi membentuk dia gitu, membentuk cara berpikirnya, cara berinteraksi dan seterusnya, sehingga muncul yang disebut dengan budaya digital. Nah, apa yang menarik dalam budaya digital ini? Ini buku yang bagus nih Bapak Ibu, Grace and Gigabytes, ya. Being Church in the Tech Shape Culture. Ini buku yang menarik dan nggak terlalu tebal sebetulnya, ya enak dibaca. Ryan Pencer ini adalah seorang yang dulu bekerja di Google, mengadakan banyak riset di Google dan kemudian dia menjadi peneliti tentang budaya digital. Ya, apa sih yang terjadi ketika orang
memakai gadget misalnya. Dia mengatakan ada 4 hal yang berubah secara mendasar ketika orang masuk ke dalam budaya digital. Yang pertama, orang belajar dengan bertanya, question. Yang kedua, orang terkoneksi secara instan. Yang ketiga, mementingkan kolaborasi dan menyukai kreativitas, ya, bikin konten dan seterusnya gitu. Nah, ini semua mempengaruhi cara orang beribadah juga, ya, dan mempengaruhi pilihan-pilihan ibadahnya gitu. Misalnya, ini contoh ya, mungkin nggak keburu nih, tapi saya coba secepatnya. Jadi misalnya belajar bertanya gitu. Di masa pra digital itu orang belajar dengan apa? Dengan membaca buku, ya, mengikuti ceramah seorang ahli misalnya. Pengetahuan yang didapat tuh bersifat mendalam ya, karena dia baca satu buku, dia bertanya kepada seseorang yang betul-betul ahli di bidangnya. Tetapi di era digital, orang belajar dengan mengetik pertanyaan di mesin pencari di Google kan, kita tanya apa aja gitu. Nggak harus bidang yang kita sukai, ya. Pokoknya ada apapun kita bertanya kepada Mbah Google. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mendapatkan jawaban-jawaban instan yang sifatnya luas dari berbagai sumber, ya, berbagai pandangan, yang kadang-kadang bukan dari seorang yang betul-betul ahli ya, tapi dari setiap orang yang bikin konten atau bisa memberikan jawaban kepada kita. Nah, ini mempengaruhi cara orang menghayati kebaktian di dalam gereja. Ya, coba kalau kita search Google misalnya, kita tanya siapakah Yesus misalnya gitu. Kita akan menemukan banyak jawaban nih, banyak tayangan YouTube yang menjelaskan siapa Yesus, yang sama sekali berbeda satu dengan yang lain. Ya, itu berentet masuk ke dalam tayangan YouTube yang muncul di layar kita gitu. Jadi dengan kata lain, orang sekarang belajar karena curiosity, ya, karena rasa ingin tahu. Dan ia hanya akan mengakses konten yang menjawab rasa ingin tahunya gitu. Dan memang algoritma Google rupa sehingga, dan YouTube misalnya, setiap orang akan mendapatkan tayangan-tayangan yang sesuai dengan curiosity-nya, rasa ingin tahunya. Apa dampaknya, saudara? Dampaknya ini sangat besar di dalam ibadah, ya. Misalnya pentingnya kita menjawab isu-isu yang dipertanyakan oleh umat. Ya, penting kita mengaitkan tema kebaktian dengan isu yang betul-betul menjadi pertanyaan umat. Ya, seringkali sekarang kita melihat tema-tema kebaktian kita itu kurang relevan dengan isu yang dipertanyakan oleh umat. Misalnya kadang-kadang juga kita melihat ada hal-hal yang topik tertentu yang kita bilang jangan dibahas deh, tabu gitu, kontroversial, nanti bikin memecah belah jemaat aja gitu. Ya, kalau kita tidak bersikap, tidak mau membahas hal-hal yang tabu, yang kontroversial, jangan kita berpikir kemudian umat akan diam saja, karena umat akan tetap searching di Google. Ya, karena itulah cara orang sekarang menemukan informasi gitu. Dan orang akan menemukan jawaban di sumber-sumber lain karena kita diam, karena kita tidak pernah membahas topik itu misalnya. Nah, budaya digital ini menjadi penting, saudara, untuk kita pahami, supaya kita bisa membuat konten-konten ibadah yang lebih relevan, ya, sesuai dengan perkembangan budaya digital. Ya, yang hal-hal yang lain mungkin sudah bisa baca bukunya, tapi kira-kira ini pengantarnya, saudara, tentang budaya digital. Jadi budaya digital itu penting juga kita pahami untuk kita bisa melihat seperti apa sih tren peribadahan di masa pasca pandemi itu. Begitu dulu ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Juswantori, ya. Dari tadi apa yang dipaparkan oleh beliau, kita bisa kembali disegarkan dan diingatkan bahwa apa yang sudah kita lakukan, baik itu kebaktian bersemuka, kalau tadi pakai bahasanya Pak Juswantori, ataupun kebaktian daring, itu punya kekuatan dan punya kelemahan. Ya. Kalau kita lihat bersemuka, maka kebaktian itu, ya, itu perjumpaan spiritual itu bisa dilakukan secara bersama, lalu juga melibatkan multi indera. Ya, sementara kalau daring tadi, sejauh apa yang saya simak itu bisa jadi daring itu lebih nyaman, ya, lebih intimate, ya. Dan online itu bisa kemudian mengubah apa yang kemudian biasa saja menjadi lebih kreatif, begitu ya. Dan tentu kalau dilengkapi dengan sarana yang baik itu bisa menjadi sangat interaktif. Dan tentu ada keterbatasannya, yaitu tentu saja equipment-nya mesti canggih, begitu ya, perlu digarap dengan serius dan seterusnya. Maka dari semua itu, lalu
tadi ada sebuah strategi yang diusulkan di dalam gereja pasca pandemi ini. Pertama mungkin bisa kembali bersemuka, yang kedua mungkin bisa menyiarkan kebaktian bersemuka itu, yang ketiga itu kolaborasi ya, jadi hybrid, dan yang terakhir itu hybrid tetapi dalam tanda kutip itu sahabat digital. Dan tentu saja mungkin ada usulan-usulan lain yang barangkali bisa muncul di tengah-tengah perbincangan kita yang akan sama-sama kita masuki, yaitu kita akan masuk pada sesi diskusi tanya jawab. Saya buka termin yang pertama, 3 orang penanya. Barangkali rekan-rekan yang mau bertanya silakan bisa langsung mungkin menunjukkan raise hand, lalu kemudian open mic, atau bisa DM, direct message. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama itu ada Pak Richard dari GKI Gresik. Ya. Ada lagi? Oke, sambil menunggu mungkin silakan ya Pak Richard dari GKI Gresik, boleh open mic-nya. Selamat sore Pak Yowas, Pak Juswantori. Ya, Sore. ya Pak, saya mau bertanya nih Pak. Zaman sekarang itu kan gereja itu kan di dunia digital ya Pak ya, sering melakukan online terus ada yang hybrid seperti itu. Nah, kalau di dunia digital itu berarti kan jemaat ini semakin bisa mengikuti ibadah-ibadah gereja lain, atau sejauh jempol mereka bisa pindah ke gereja-gereja lain. Nah, bagaimana cara kita bisa menjalin relasi kepada jemaat di saat-saat seperti ini, jemaat yang khususnya sering online nih Pak, seperti itu Pak. Oke, ini pertanyaan untuk siapa ya? Dan ini maksudnya menjalin komunikasi itu seperti apa maksudnya ya? Menjalin relasi Pak. Menjalin relasi? Ya. Dengan siapa maksudnya dengan? Relasi dengan yang lain, satu jemaat. Misal kalau saya di Gresik ya Pak, ada jemaat yang online, ada yang jemaat yang onsite nih. Maka bagaimana kita berelasi secara onsite ataupun online dengan menggabungkan 2 jemaat ini di setiap harinya kan, karena kita ini kan gereja itu kan bersekutu bersama, jadi supaya tetap menjalin relasi antara jemaat lain, pengurus majelis jemaat, pendeta, dan jemaat-jemaat yang keseluruhan sih Pak. Meningkatkan relationship-nya. Iya. Kayaknya ke Pak Yuswan, silakan Pak. Saya nanti catatan kaki aja sedikit. Oke, sebetulnya bahwa kenyataan bahwa sekarang umat kita bisa ibadah di gereja lain, melihat gereja lain, itu negatif atau positif sih? Negatif, positif juga loh sebetulnya. Jadi umat itu punya wawasan yang lebih luas tentang gereja ya. Jadi ternyata ada gereja dengan cara beribadah yang lain ya, dan saya memandang itu sebuah satu yang positif. Jangan kita selalu berpikir bahwa domba-domba kita dicolong apa gimana gitu ya. Bisa nggak kita melihat itu sebagai sesuatu yang positif? Apalagi kalau kita kemudian satu kota yang kecil dan punya ya tadi dikatakan di satu kota di mana kita tahu ada gereja-gereja di sebelah tetangga-tetangga kita itu yang sering dihadiri orang baik online atau onsite, itu kan bisa menjadi jembatan justru bagi kita untuk mengadakan kolaborasi mungkin ya. Kenapa tidak kita melakukan kolaborasi gitu untuk membuat sebuah, misalnya katakan
sesekali kita mengadakan tayangan yang bersama-sama ya, yang melibatkan beberapa jemaat, beberapa gereja, ya itu kan kita bisa mengadakan proyek-proyek bersama justru kalau kita bisa saling berkomunikasi gitu. Iya Pak, bisa kalau misal kemarin ini beberapa, ini kan saya bukan hanya jemaat besar umum ya Pak, kemarin itu ada contoh jemaat anak pernah bilang gini, wah di sebelah sudah onsite nih, di sebelah di sini masih online aja. Nah, pembanding seperti itu, apakah dalam tanda kutip takut nih jemaatnya pindah gereja gara-gara onsite atau online seperti itu? Iya. Aku sih merasa nggak perlu ada ketakutan seperti itu ya. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa memberikan jawaban kalau Saya mau respons nih. Uh-uh. Boleh ya Pak Boleh, Era? silakan. Ya. Silakan Pak. Salah satu problem teologis terbesar di masa pasca pandemi dengan adanya online onsite ini adalah teologi keanggotaan. Sayangnya itu tidak terjamah dalam proses amandemen tata gereja kita. Kategori yang namanya anggota jemaat itu kayaknya harus didefinisi ulang. Itu keyakinan saya. Dan itu problem khas gereja Protestan. Orang Katolik nggak punya problem itu. Anda ya tetap anggota gereja Katolik, titik, dimanapun. Tapi Protestan ini teologi keanggotaannya itu terlalu pokoknya membuat kita lalu menjadi kebingungan. Siapa sih anggota jemaat ini? Di masa YouTube, ibadah di YouTube kan ini keanggotaan sama dengan subscriber. Jadi saya, pendeta GKI, itu anggotanya GKI Pondok Indah, anggotanya GPIB, anggotanya JPCC dan lain sebagainya, karena saya subscribe ke situ juga begitu. Bagaimana dengan anggota jemaat lain yang kemudian secara rutin ikut ibadah online kita, ya? Itu dengan kata lain muncul kegamangan luar biasa tentang apa sih yang disebut dengan anggota jemaat begitu, ya. Belum lagi keanggotaan ganda yang sekarang berlipat-lipat problemnya dengan adanya online facility ini. Bahkan saya berani menjamin bahwa penatua GKI, pendeta GKI banyak yang ikut ibadah rutin di gereja lain juga begitu. Nah, ini pertanyaan tentang relasi dengan anggota jemaat dan lain sebagainya itu menjadi pertanyaan yang terlalu teknis yang tidak akan terjawab memuaskan kalau kita tidak meredefinisi teologi keanggotaan kita. Menurut hemat saya begitu. Ya. Jadi bisa saja kita membuat trik dan tips tertentu gimana caranya supaya tetap berelasi. Tapi selama teologi keanggotaan kita ini tidak terjamah, ya itu hanya sekedar cara-cara yang superficial. Itu hemat saya, Pak Richard. Iya Pak, terima kasih. Pak, nambah Pak satu. Nah, biasanya nih, sorry Kak Bu. Iya, silakan. Terkadang itu kan gereja-gereja seperti gereja-gereja samping itu kan gereja-gereja kecil terkadang udah online terus. Wah, ini bisa mencakup jemaat persembahan, Pak. Persembahan ada yang menurun, ada yang naik. Nah, bagaimana relasinya itu mungkin bisa berpengaruh atau tidak sih, Prof? Ya pastilah. Survei jelas mengatakan bahwa banyak sekali jemaat, hampir semua persembahannya turun ya. Persoalannya adalah indikator kedewasaan, kematangan atau kesehatan gereja itu sekarang diletakkan pada apa nih? Pertanyaan itu pertanyaan pra-pandemi. Pra-pandemi indikatornya 3 nih, ABC, audience dan activity ya. Lalu B-nya buildings, C-nya itu cash, keuangan gitu. Itu udah nggak relevan sekarang di masa pandemi. Audiensnya udah kemana-mana, nggak karuan, dan teologi keanggotaan nggak kita garap.
buildingsnya juga nggak kepake, ya sekarang mulai dipakai, tapi banyak yang kosong kan, banyak ruang-ruang gereja sekarang berhantu karena nggak dipakai. Cash-nya juga menurun drastis begitu. Jadi ini kacau balau nih semua. Lalu berubah indikatornya menjadi FLV, followersnya berapa, yang nge-likes berapa, viewersnya berapa, sehingga Bung Ramos kalau khotbah kan pasti ngintip nih, berapa nih yang like, berapa yang thumbs-nya down, dan seterusnya. Itu menjadi indikator baik buruknya ibadah kita kemudian. Ya. Dan ini sangat unfortunate, karena tidak ada perenungan yang lebih mendalam lagi tentang makna menggereja. Ya. Jadi lupakan menurut saya soal cash dan lain sebagainya. Ya, bolehlah kita bicarakan, tapi itu hanya second step setelah kita bicara soal teologi keanggotaan kita, teologi ibadah yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Yuswan dan seterusnya. Bahwa itu menurun itu udah pastilah. Dan kalau menurun itu sangat drastis sampai membuat gereja itu mati, ya biarlah. Akan banyak gereja yang mati. Penelitian tahun 2021 mengatakan bahwa sekitar 4.000 gereja dalam tahun itu tutup di Amerika Serikat. Jadi matinya sebuah jemaat itu akan menjadi sebuah kelaziman di masa pasca pandemi itu. Saya nggak tahu GKI Gresik kapan matinya, GKI Pondok Indah kapan matinya. Saya nggak tahu. Jangan dong, Pak. Kasihan Pak Pendeta Fu nanti, Pak. Oh, harus mati. Karena semua yang diciptakan Tuhan pasti mati. Cuman kapan gitu. Jangan mati terlalu cepat dari seharusnya. Semua itu mati. Mendadak. Ya. Oke. Jadi indikatornya tadi 3 tadi ya, bisa follower, viewers, sama yang komen atau chat itu. Oh, saya nggak setuju dengan itu, tapi celakanya itu yang dipakai begitu loh. Ya. Dan yang penting gimana matinya itu seperti benih yang mati dan mendatangkan buah gitu. Kalau mati sih pasti suatu kali mati. Oke, ya. Ya, baik. Terima kasih Bung Richard dan Pak Iwas, Pak Juskandori ya. Jadi memang tadi ada yang menarik itu terkait dengan teologi keanggotaan. Nah, itu ada kontager kah? Itu jadi masukan kontager gitu ya. Dan ini juga ada yang kemudian memberikan resen, ada Bu Farona dari GKI Gresik. Silakan Bu, boleh open mic. Ya, terima kasih Pendeta Fu. Suara saya dengar ya? Ya, jelas Bu. Ya, tadi sudah disampaikan secara panjang lebar. Saya ingin bertanya langsung kepada Pak Pendeta Joas. Pak Pendeta, dari pemaparan Bapak tentang eklesiologi bahwa gereja itu kan persekutuan yang misional. Kemudian penggambaran pribadi saya terbentuknya gereja yang sifatnya komunal tadi ya Pak ya, yang mengidentitaskan diri dalam bentuk GKI, GPIB dan yang lain. Dulu kan ada yang rindu kemudian berkumpul. Nah, pandemi ini kan meluluh lantakkan semua karena bisa memilih dengan bebas, sehingga tadi Pak Yowas juga menjawab pertanyaan, bisa saja gereja itu mati. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya Pak Yowas, dengan situasi yang liminal, yang tidak harus kaku begitu, peran istilahnya pemimpin gereja seperti pendeta, penatua, itu apakah kemudian nanti sifatnya, mohon maaf, hanya sifat on-call atau bagaimana Pak? Atau memang harus kemudian melebur dalam setiap momen-momen situasi kekinian, sehingga dari situlah kemudian jemaat merasa terikat begitu Pak. Ya, mungkin itu aja Kak Fo. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hona. Sudah jelas Pak Joas? Oke, silakan Pak. Masih mute ya. Terima kasih banyak Ibu Farona. Itu sebenarnya banyak sekali percakapan mengenai leadership di tengah situasi disruptif semacam ini ya. Dan bahan yang terakhir yang karena waktu lalu saya skip itu setepatnya bicara soal itu. Bagaimana kita menuntun jemaat kita ini menjadi jemaat misional. Dan buku yang bisa Anda baca sudah dikirimkan tadi, itu bicara soal 9 aspek. Mulai dari fokus, bagaimana memimpin dengan fokus.
bagaimana tujuannya, kisah apa yang kita bangun, misinya bagaimana, mitranya, sistem penginjilan, kreativitas, dan hasil. Itu 9 dimensi yang menurut saya perlu dibaca atau direnungkan oleh para pemimpin, pendeta penatua, untuk menata ulang. Karena kita ini kayak gini loh, ini pandemi ini kayak menghancur luluhkan semuanya, kita membangun kembali kalau bayangannya seperti rumah. Atau kita berjalan lagi gitu, kalau bayangannya kita mengembara. Nah, 9 poin ini akan menjadi semacam penuntun. Pelan-pelan kita menata kembali apa fokus kita, goal kita apa, bagaimana tata kelola kita, dan seterusnya begitu. Celakanya, saya mengamati banyak jemaat yang kemudian seperti meneruskan cara menggereja pra-pandemi untuk situasi pasca pandemi, dan itu nggak cocok sama sekali. Begitu. Jadi saran saya adalah ya berjalanlah pelan-pelan, mulai rembukan lagi. Ini kita mau kemana? Mungkin nggak jelas kemana karena semuanya udah nggak jelas lagi. Tapi apa yang harus jadi modal kita untuk saya selalu mengatakan begini, udahlah lupakan merumuskan visi misi GKI Gresik 2020 2030 itu nonsens. Lah setahun aja kita mau apa kita nggak tahu kok, mau 10 tahun gitu ya. Tapi berjalan pelan-pelan, lalu melihat dengan sensitivitas apa yang dibutuhkan masyarakat Gresik di sekitar jemaat Anda, lalu merespons dari waktu ke waktu. Ini selesai, apalagi yang bisa kita lakukan? Itu misional begitu. Begitu. Dan itu akan membentuk pola yang selalu elastis dari waktu ke waktu. Itu tugas kepemimpinan. Kalau itu tidak dilakukan, maka kepemimpinan akan gagal. Itu sebabnya satu buku yang paling laku dibaca selama tapi yang membedakan harus ada kepemimpinan adaptif dan bukan kepemimpinan teknikal. Para pemimpin masa pandemi ini banyak yang teknikal. Pendeta tukang lah gitu. Tukang khotbah, tukang ngawinin, tukang doa gitu. Cuman tukang aja gitu. Tapi tidak adaptif, tidak konseptual, tidak agile, tidak mau belajar lagi gimana caranya begitu. Nggak ada pendeta yang tahu ini mau dibawa, nggak ada. Tapi belajar kembali dari nol lagi begitu. Dengan gairah untuk bermisi terus menerus. Itu keyakinan saya, Bu Faruna. Saya nggak tahu apakah terlalu abstrak atau menjawabnya. Iya. Sudah jelas ya Bu Faruna ya. Mungkin tadi kata kuncinya kepemimpinan adaptif. Nah itu menarik sekali untuk ya kita diskusikan nanti dalam PMJ begitu ya. Ya, ini ada pertanyaan yang mendirect. Ada direct message, ada sebuah pertanyaan saya yang pasti ditujukan kepada Pak Yewas dan Pak Jus, yaitu adalah bagaimana arah pelayanan persekutuan, pembinaan di pasca pandemi ini. Karena menurut ini yang bertanya Muis dari GKI Maulana Yusuf Bandung, karena banyak umat, bahkan sebagian pendeta masih berpikir untuk balik kondisi, kembali ke romantisme yang dulu pra pandemi itu. Nah, mungkin bisa silakan Pak Yewas atau Pak Yus dulu yang mau menjawab ini. Arah pelayanan persekutuan ini kemana? Ini kayaknya pertanyaan buat Pak Yewas nih. Waduh. Pak Yus dulu. Enggak, ini soal arah dan segala macam ya. Lebih kayak sosiologi kayaknya. Oke, saya singkat. Nanti Pak Yus tolong bantu saya. Arah itu selalu cara berpikir klasik pra-pandemi. Yaitu kita di titik A menuju ke titik E, dan titik B ini menjadi arah kita. Ya, itu 99% jemaat GKI zaman pra-pandemi selalu punya itu arahnya. Namanya visi, misi, strategi. Lalu
di breakdown lagi KPI-nya apa, indikatornya apa begitu. Itu sebenarnya pinjaman gereja dari dunia bisnis. Ya, para pebisnis atau ahli marketing itu tahu persis lah apa visinya, misinya, lalu di breakdown strateginya, indikatornya apa. Itu mengandaikan situasi itu bisa diprediksi dalam jangka waktu tertentu. Apa yang khas menurut Andy Crouch pada masa pandemi dan pasca pandemi adalah semua organisasi menjadi startup baru. Dan masa depan tidak bisa diprediksi. Kita nggak akan tahu 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, setahun lagi, 1 bulan lagi. Jadi hemat saya nggak usah terlalu tahu arah kita kemana. Dengan keyakinan teologis bahwa jemaat dan gereja tidak boleh punya misi selain misi Allah. Gereja tidak boleh punya visi lain selain kerajaan Allah di masa depan itu. Nah, dengan visi dan misi kerajaan Allah itu, maka kita berjalan pelan-pelan tanpa arah selain arah teologis kerajaan Allah itu, lalu merespons situasi di depan mata yang bisa kita respons berbekal pada value, virtue, nilai yang menjadi jati diri kita, yaitu persekutuan misional yang dituntun oleh kebajikan-kebajikan. Lalu merespons. Ada situasi di depan mata, respons. Ada situasi di depan mata, respons. Ini selesai, lihat lagi apa yang sakit. Dan itu cara kita berjalan. Seperti padang gurun gitu loh. Di padang gurun ketemu orang asing, butuh minum, kasih minum. Jalan lagi gitu. Terus begitu. Nggak bisa lagi kita visi GKI Maulana Yusuf 2020 itu omong kosong. Nah, saya paparkan ini ke jemaat GKI Pondok Indah supaya diadopsi oleh majelis. Kami nggak lagi punya visi misi ya. Ada satu anggota penatua, ada satu penatua yang paling saya takut melawan pandangan ini, yaitu Profesor Sami Kristamulyana. Dia profesor bisnis di Prasta Mulya. Di luar dugaan saya, dia orang yang justru sangat mendukung cara berpikir ini. Dan dia mengatakan, betul Pak, dunia bisnis pun sekarang nggak bisa lagi punya visi yang jelas 10 tahun lagi gitu. Apalagi gereja. Maka cara berpikir berjalan pelan-pelan tanpa arah yang jelas karena situasi pandemi ini menjadi pilihan satu-satunya buat kita. Begitu. Nah, saya menambahkan dari sisi liturgi ya. Jadi kita juga sebetulnya mengalami hal seperti itu kan. Liturgi kita pada saat pra-pandemi dan pasca vaksinasi dan nanti pasca pandemi itu kan berubah terus. Kita selalu menyesuaikan dengan kondisi ya prokes dan seterusnya, dan kita juga menyesuaikan dengan kondisi umat juga dan tren yang berlaku yang ada pada masa kini gitu. Jadi memang saya kira benar ya bahwa kita harus selalu menyesuaikan diri. Jadi tidak ada lagi liturgi yang fix gitu. Kita harus selalu mengemas liturgi ya, kebaktian sesuai dengan kondisi kita sekarang gitu. Itu praktisnya deh. Setuju. Baik. Ya, terima kasih Pak Yowas dan Pak Yuswantori ya. Jadi arahnya ya nggak jelas. Tapi kita pelan-pelan menapaki itu, begitu ya. Nah, saya jadi tergelitik dengan arah yang tidak jelas itu. Begini Pak Yowas dan Pak Yuswantori. Mengembara ke dalam sesuatu yang nggak jelas itu melelahkan. Saya sih melihatnya lelah. Mengandaikan bahwa gereja sebagai bangsa Israel yang mengembara di padang gurun itu melelahkan. Apalagi kalau seandainya ya saya jadi Musa misalnya, itu diprotes ya, banyak yang minta balik dan sebagainya, melelahkan. Maka apa yang perlu kita lakukan di tengah-tengah kelelahan itu? Barangkali mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan oleh Pak Yowas dan Pak Yuswantori. Terima kasih. Mari Pak Yuswan yang suka lelah. Ya menyegarkan diri lah kalau saya mah. Ya apa ya? Kalau ini personal jadinya nih. Kalau saya sih di tengah-tengah, iya
ya memang sangat melelahkan ya. Itu pengalaman ketika kami harus segera mengubah liturgi-liturgi yang ada supaya sesuai dengan kondisi gitu, dan kondisi terus berubah. Jadi kita juga tetap harus terus mengubah apa sih yang baik, misalnya peneguhan pendeta atau emeritasi, bagaimana ini harus dilakukan dalam kondisi ini, itu kadang-kadang ini diubah dan seterusnya. Tapi melelahkan tapi mengasihkan juga loh, karena kita melakukan sesuatu yang baru, kita bisa mencoba sesuatu yang baru dan belum pernah kita lakukan selama ini gitu. Itu sesuatu yang mengasihkan juga sebetulnya. Jadi bukan hanya lelah, tapi juga mengasihkan. Di sisi lain kayaknya lebih baik ini ya, jangan terlalu, kalau saya sih jangan terlalu serius banget atau apa. Kita harus punya mungkin rekreasi dalam arti keluar sejenak dari hal-hal seperti ini supaya kita bisa menemukan perspektif baru di dalam pengembaraan kita gitu. Itu sih yang saya lakukan. Ya, betul. Saya setuju itu. Di awal pandemi saya kena depresi karena merespons kelelahan itu menjadi terlalu serius gitu. Dan menurut saya kesehatan mental menjadi satu problem terbesar dari banyak pegiat gereja, termasuk pendeta dan penatua gitu. Maka salah satu fokus, kalau BPMS mendengar ya, salah satu fokus merawat para pendeta dan penatua sebenarnya adalah soal kesehatan mental. Belum lagi bicara soal anggota jemaat ya. Terlalu banyak sharing-sharing bagaimana orang mengalami anxiety, depresi, bahkan suicidal thought dan lain sebagainya begitu. Ya, dan pendeta ini kan selalu dianggap harus, masa sih pendeta depresi, masa sih pendeta anxiety ya. Saya selalu berkata, emang ada ya pendeta yang nggak depresi gitu. It's okay to not be okay begitu ya. Dan itu penting, rekreasi. Don't take it too seriously lah begitu. Kita ini terlalu gereja sentris dan gereja ini sedang fokus ini pada dunia yang ini. Fokus berlebihan pada gereja akan membuat kita menjadi nggak sehat gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusuf dan Pak Iwas. Semoga terdengar oleh BPMS. Ya, ini ada 2 pertanyaan ya, dari ibu atau bapak ini ya, Maratua GKI Maulana Yusuf. Yang pertama adalah dalam status liminal, bagaimanakah ibadah yang dilakukan itu tetap mempertahankan kesakralan, tapi juga tetap merasakan kehadiran Tuhan, God presence, khususnya dalam ibadah online, daring. Rasanya pertanyaan ini mengarah kepada Pak Yuspantori. Sebentar nih, ada masalah error. Oh ya. Ini Pak, jadi dalam status liminal, gimana dapat ibadah itu tetap mempertahankan kesakralan, sekaligus tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah daring. Kira-kira begitu Pak. Bisa pertanyaan lain dulu, nanti kita kembali ke situ ya. Oke. Sambil aku memperbaiki. Oh iya, baik Pak, siap. Ini ada pertanyaan kedua dari Muis lagi, GKI Maulana Yusuf. Apa yang membuat kita tahu bahwa masih tetap dalam visi Allah? Adakah pegangan atau setidaknya tahu makin dekat dengan tanah yang dijanjikan itu? Silakan. Mungkin ini Pak Yowas ya. Ya. Secara teologis fundamental, semua pemimpin manapun tidak akan ada yang bisa 100% tahu. Ya, tahu gitu. Tetapi sebagai sebuah komunitas bersama, sebagai satu gereja, kita bisa punya keyakinan apakah kita ini sesuai dengan visi kerajaan Allah atau tidak, sesuai dengan teologi dasariah kita. Nah, teologi dasariah kita apa? Menurut hemat saya kita sudah sangat clear. Teologi dasariah kita adalah konfesi GKI 2014. Ya, saya tunjukin ini konfesi kita ya, misalnya. Ini selalu saya kutip ya. Kalau kita memakai konfesi ini, kita menjadi tahu ini loh yang kita pahami gitu.
Saya selalu mengatakan di dunia pasca pandemi dan pasca pandemi, GKI itu diundang untuk menjadi gereja alinea 9 dan 10. Gereja alinea 9 dan 10. Kalau Anda lihat konfesi GKI 2014, itu sebenarnya mirip dengan pengakuan iman rasuli strukturnya. Pengakuan iman rasuli di bagian Yesus Kristus kan berkata, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita yang lahir dari anak Maria, ya, lalu begitu lahir kalimat selanjutnya apa? Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus kan. Jadi ini bayi ini lahir langsung menderita sengsara. Ada yang skip, ada yang terlewati, yaitu karya pelayanan Yesus. Nah, itu diakomodasi secara sangat apik oleh konfesi GKI 2014, yaitu alinea 9 dan 10, yang diutus menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, mengampuni orang berdosa, serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan. Menurut hemat saya, kalau kita bertanya apa sih sebenarnya visi misi kerajaan Allah menjadi gereja alinea 9-10 ini, sejauh kita setia pada panggilan melakukan menghidupi 9 dan 10, kita punya keyakinan kita masih berada di track yang kita yakin itu, begitu. Ini cara paling mudah lah menurut hemat saya. Begitu Pak Muiz. Ya, begitu ya Pak Muiz ya. Jadi dilihat konfesi ya, poin yang 9-10 itu menarik sekali. Itu menjadi apa? Bingkai kita. Apakah kita kira-kira masih dalam visi Allah atau tidak? Ya, mungkin Pak Iswantori sudah ready, Pak. Ya tadi diulang tolong pertanyaannya, aku jadi bingung. Nah, gara-gara teknis nih. Ini pertanyaan dalam status liminal, ya. Bagaimanakah ibadah itu dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan kesakralan, tapi juga sekaligus dengan tetap merasakan kehadiran Tuhan, khususnya dalam ibadah daring. Barangkali mungkin karena daring itu memang banyak saja keterbatasannya, tapi di tengah-tengah keterbatasan itu kira-kira gimana Pak? Bisa mempertahankan kesakralan dan perjumpaan. Mungkin yang kita perlu gali adalah bagaimana sih menghayati ibadah daring gitu, karena pengalaman ibadahnya kan berbeda gitu. Jadi sepertinya kita jarang ya memberikan tips kepada umat bagaimana sih menghayati kebaktian daring misalnya. Untuk membuat suasana sakral kan sebetulnya bisa lewat persiapan gitu. Misalnya kita mempersiapkan ruang di mana kita beribadah menjadi sacred space kan. Kalau tadi kita katakan kalau di dalam kebaktian bersemuka itu kan persiapannya kan jelas tuh. Kita melakukan ritual-ritual pagi hari, bangun pagi segala macam, dandan ke gereja. Tapi kalau di dalam kebaktian daring, karena kita hanya di rumah, diperlukan perjuangan dalam tanda kutip yang kita buat sendiri gitu. Kita menciptakan sacred space misalnya dengan cara membersihkan ruangan untuk ibadah, untuk kita beribadah di rumah misalnya, atau menaruh lilin di depan. Misalnya kita punya TV, ada lilin, ada sesuatu yang kita taruh supaya menciptakan suasana sakral. Ada banyak hal ya, kreativitas yang tidak terbatas deh yang kita bisa lakukan. Tentu tidak ada hukumnya, tidak ada yang benar, yang ada yang salah, tapi lakukan sesuatu yang membuat kita sendiri merasa itu betul-betul menjadi sacred time dan sacred space walaupun kita di rumah gitu. Ada banyak cara ya, tergantung dari masing-masing kan, bentuk spiritualitas orang juga berbeda-beda kan. Ada yang suka memakai simbol-simbol, dia merasa ibadah itu lebih afdol kalau memakai simbol, ya pasanglah lilin kalau begitu. Ada juga tipe spiritualitas lain mungkin yang lebih tertolong dengan cara lain. Jadi memang intinya adalah kita sendiri harus menciptakan suasana itu, suasana sakral dan seterusnya di tengah-tengah keterbatasan kita gitu. Jadi ya dibutuhkan memang effort atau motivasi pribadi yang lebih kuat ya ketika kita beribadah sendirian gitu, karena tidak distimulasi kan. Kalau di ruang kebaktian kan kita distimulasi gitu, sehingga terciptalah suasana ibadah yang sakral misalnya. Tapi di rumah kan kita sendiri yang harus menciptakan itu gitu. Jadi memang perlu effort, perlu kreativitas, kita
melakukan sesuatu yang memang bisa membuat itu menjadi bermakna dan sakral sekalipun terbatas gitu. Ya, terima kasih Pak Yuswantori. Pak Yos mau menambahkan? Ya, sedikit aja. Betul sekali yang katakan oleh Pak Yuswantori sebagai second step. Tapi first stepnya kita harus sadar bahwa perjumpaan itu adalah momen rahmat ya. Bahwa Allah yang menjumpai kita. Entah Anda sadar nggak sadar, Allah menjumpai kita. Dan itu sebenarnya landasan dari liturgi kita. Allah yang menghadirkan diri dalam ibadah itu. Bahwa tadi betul yang dikatakan oleh Pak Yuswan, kita mengusahakan perasaan ditemui, dijumpai itu sangat penting. Tapi bahwa pun kita tidak merasakan, entah melalui onsite atau online, Allah tetap menjumpai kita. Menurut saya itu penting. Sehingga kita tidak menghadirkan Allah dengan perasaan kita Allah hadir gitu. Hanya dengan kesadaran itu maka semua usaha ritual dan liturgis itu menjadi punya makna. Itu tambahan saya. Baik, terima kasih Pak Yowas ya. Jadi memang sadar atau tidak Allah yang senantiasa selalu menyapa. Ya. Makanya nggak ada itu bahkan ya di mana 2-3 orang berkumpul di situ aku ada. Nggak ada orang pun yang sadar berkumpul ya Allah tetap ada. Iya. Itu kira-kira kalau mau diradikalkan ya. Ya. Oke, terima kasih. Begitu ya Pak Maratua atau Ibu Maratua. Saya nggak tahu apakah Bapak atau Ibu. Lalu yang berikutnya ini ada Pak Daniel. Mohon kalau boleh minta share bahan dari Pak Yuswan. Wah, Pak Yuswan ini bahannya minta di-share supaya yang lain juga bisa baca gitu ya. Bahan buku maksudnya, kalau ini bukunya soalnya bukan e-book nih, bukunya ini Kindle. Kindle. Bahan ini apa? PowerPoint. PowerPoint bisa ya. Habis ini ya. Oke, ini ada satu yang resen dari GKI Merisi Indah Ikhusa. Ini Ibu atau Bapak. Silakan jika ada pertanyaan bisa dioper. Ya, terima kasih Pak Ramos. Mohon izin saya matikan video karena jaringan kurang baik. Yang pertama mungkin pertanyaan untuk Pak Yowas ya Pak. Saya tertarik sekali mendengar dan melihat paparan dari Pak Yowas. Dan saya teringat saya pernah menonton satu video di YouTube, kontennya tentang Vision Driven Church versus Virtue Driven Church. Waktu itu ada Pak Yowas dengan beberapa teman dari Pentakosta gitu. Saya sendiri di gereja kami itu masih membuat visi tahun 2021 sampai 2025 nanti. Tapi memang dari rumusan visi kami itu kami mengambil tulisan dari Pak Yowas sebenarnya tentang gereja yang bersahabat. Yang menurut kami itu sebenarnya cukup virtue ya buat kami. Nah, waktu itu visi itu kami rumuskan begitu. Sebenarnya rumusannya cukup sederhana dan banyak hal yang memang nggak terukur ya namanya virtue itu. Dan problem atau tantangannya adalah menularkan kepada jemaat atau bagaimana jemaat mengaplikasikannya itu. Karena ketika visi itu kami rumuskan, kami berpikir sendiri ini jangan-jangan terlalu sederhana atau terlalu nggak bisa terukur gitu sampai jemaat mungkin bingung atau badan pelayanan tuh bingung mau menerapkan visi itu seperti apa. Nah mungkin pertanyaan saya ke Pendeta Yowas, bagaimana Pak Yowas kalau mungkin dari pengalaman Pak Yowas juga menularkan atau menyampaikan virtue itu ya, hal-hal yang nggak terukur itu supaya bisa dilakukan dengan cukup clear bagi jemaat untuk bisa merumuskan apa yang mau dilakukan gitu. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ikhusa. Sudah jelas ya Pak? Ya. Oke. Ya, terima kasih. Bebas ya kalau misalnya GKI Merisi tetap mau memakai visi apapun itu bebas sekali. Saya tidak akan mengatakan wah salah, enggak, sama sekali enggak. Tapi saya bersyukur kalau kemudian kesadaran pentingnya virtue itu dihidupi. Nah,
apa yang khas dalam teori virtue itu adalah begini. Apa yang saya sebut habituasi, penghabitan. Jadi bayangkan saja begini, virtue, pendekatan virtue itu kita punya anak, kita mau anak kita ini jujur. Gimana caranya virtue jujur ini dihidupi oleh anak kita? Kayak begitu. Caranya gimana? Ya dihabitkan. Kejujuran tuh menjadi habit. Habit itu yang dilakukan kecil-kecil sederhana, tapi apa yang terus dilakukan akan membentuk siapa kita. We are becoming what we do all the time. Itu prinsipnya. Kita menjadi apa yang kita lakukan setiap saat gitu. Itu yang saya sebut sebagai tradisionalisasi atau penghabitan gitu. Itu aspek pertama. Aspek kedua adalah praktek. Jadi habit ini dipraktekkan terus gitu. Dan story, narasi itu dinarasikan terus gitu. Maka bayangkan kalau 52 minggu ibadah kita itu khotbahnya, narasinya itu memang soal bagaimana gereja itu bersahabat. Ya gereja itu akan jadi gereja bersahabat. Tapi kalau narasinya 52 minggu temanya itu kita harus menjaga identitas kita, kita nggak boleh serupa dengan dunia yang kafir, yang tidak mengenal Allah. Itu ya gereja akan menjadi gereja tertutup gitu. Tapi apa yang terus menerus itu dipaparkan itu akan membentuk habit dan identitas yang baru. Mulai dari yang kecil-kecil. Jadi kalau Anda mau menjadikan jemaat ini menjadi jemaat yang bersahabat, maka program apapun selalu harus menunjukkan friendship itu, entah di dalam komunitas maupun komunitas itu kepada lingkungan sekitar gitu. Kecil gitu. Nah, itu akan membentuk jemaat itu pelan-pelan akan berubah gitu. Itu keyakinan saya ya. Tentu kemudian ada juga usaha-usaha yang sifatnya insidental gitu, yang genjot begitu ya, seperti ada kegiatan aksi sosial yang bagaimana kita bersahabat dengan orang yang beriman lain, mengunjungi remaja masjid misalnya gitu, atau bersahabat dengan lingkungan sekitar, ada bahasa, itu insidental. Tapi yang lebih penting adalah habituasi dari waktu ke waktu. Bisa dibuat bagaimana renungan-renungan harian yang membingkai tema persahabatan itu, dan itu tujuannya lagi-lagi adalah praktek-praktek kecil yang kemudian perlahan-lahan membentuk identitas kita. Menurut hemat saya begitu. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Yos. Artinya Terima kasih. memang kalau kita bicara virtue berarti nggak bisa bicara waktu yang dibatasi ya Pak ya. Kalau itu terkait dengan habituasi begitu. Ya, itu sebuah perjalanan seumur hidup ya, menjadi manusia luhur itu. Virtue itu kan keluhuran atau kebajikan, keutamaan. Itu kata filsafatnya Aristoteles itu sebuah proses menjadi manusia. Yang kalau mau dikristenkan kira-kira gini, menjadi seperti Kristus. Itu seumur hidup. Oke. Terima kasih Pak Yos responnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yos. Pak Yuswantori mau menambahkan? Cukup ya. Cukup ya. Oke, baik. Ini sudah 17.59. Mungkin satu saja, barangkali masih ada satu saja pertanyaan. Ya, buat rekan-rekan, adakah masih punya kegelisahan gitu ya? Keraguan-raguan bisa diungkapkan melalui pertanyaan-pertanyaan gitu ya, terkait dengan gereja pasca pandemi ini. Ada rekan-rekan? Tidak ada ya. Cukup ya kalau begitu ya. Sudah jelas ya. Ya, baik. Kalau memang tidak ada begitu ya. Rasanya kita cukupkan. Sebelumnya ya, kita akan tutup dalam doa. Saya minta kesediaan Pak Theo. Theo boleh pimpin kita dalam doa. Oke, baik rekan-rekan, mari kita menutup pertemuan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam ini, untuk semua hal yang boleh kami pelajari bersama,
untuk materi-materi yang boleh disampaikan oleh Pendeta Yoas maupun Pendeta Yuswantori, dan juga diskusi kami, tanya jawab yang boleh berlangsung sampai saat ini. Kami akan mengakhirinya. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran Pak Yoas dan Pak Yuswan bersama-sama dengan kami saat ini untuk berbagi hal-hal terkait dengan apa yang perlu dilakukan oleh gereja ketika kami menuju masa-masa pasca pandemi. Tolonglah kami Tuhan, terutama sebagai pemimpin-pemimpin gereja, untuk dapat menindaklanjutinya dalam kehidupan kami berjemaat dan terus menjalani panggilan kami di tengah dunia ini untuk menjadi persekutuan yang melakukan misi Allah di tengah dunia. Terima kasih ya Allah, kami akan melanjutkan aktivitas kami yang seterusnya, lakukan hal yang harus kami lakukan pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami semuanya, dan kami menyerahkan segala aktivitas kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan itu dengan syukur kepada. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Amin.